Bribda Seili sempat mau buang korban ke sungai, pelaku berubah pikiran. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Arwindi, membeberkan kronologi singkat kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswi ULM, Zahra Dilla, 20. Menurutnya, pelaku yakni Bribda Muhammad Seili, 20, oknum anggota Sat Samapta Polres Banjarbaru, Polda Kalsel setelah sebelumnya bertemu dan beraktivitas bersama korban, pada Selasa malam, 23 Desember 2025. Kabid Humas Polda Kalsel, Adam Arwindi, menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat pelaku dan korban bertemu sekira pukul 20 WITA di kawasan perempatan Mali-Mali. Korban menggunakan sepeda motor, sementara pelaku menggunakan mobil, katanya, Jumat, 26 Desember 2025. Setelah bertemu, sepeda motor korban diparkir pada satu minimarket sekitar lokasi pertemuan. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil milik pelaku ke tempat wisata Bukit Batu, sekira pukul 21 WITA. Sekira pukul 23 WITA keduanya beranjak dari Bukit Batu, menuju landasan Ulin Banjarbaru. Di sana pelaku sempat mampir ke rumah saudaranya. Pelaku mampir karena calon istrinya menelpon terus, sehingga membuat alibi sedang berada di rumah kakaknya, ujarnya. Setelah itu pelaku dan korban melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Pada Rabu, 24 Desember 2025, dini hari mereka berhenti di Jalan Ayanika M15, Gambut. Di sana mereka sempat melakukan hubungan badan, jelasnya. Usai melakukan perbuatan tak senonoh, terjadi cekcok antara keduanya. Hal itu kemudian membuat pelaku takut, dilaporkan oleh korban kepada calon istrinya. Karena panik dan emosi, pelaku kemudian mencekik korban hingga tak sadarkan diri. Pelaku mengakui mencekik korban, hingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia, terang Adam. Mengetahui korban meninggal, pelaku kemudian membawa jasadnya dengan niatan membuangnya ke sungai. Namun setibanya di lokasi, pelaku melihat gorong-gorong dalam kondisi terbuka. Hal itu kemudian membuat pelaku berubah pikiran. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam gorong-gorong tersebut, ungkapnya. Jasad korban kemudian ditemukan warga sekira pukul 7.30 WITA dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, pelaku berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad, tegas Adam. Saat ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik menjerat pelaku dengan 338 KUHP serta pasal 365 KUHP. Sanksi pemecatan. Selain diproses hukum pidana, personel Sat Samapta Polres Banjarbaru tersebut juga dipastikan mendapat sanksi etik berupa pemecatan. Hal itu diungkapkan langsung Kabid Propam Polda Kalsel, Kombes Pol Heri Purnomo. Dijelaskan Heri, berdasarkan hasil pemeriksaan telah didapat kesimpulan pelaku melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri diantaranya Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 1 Tahun 2003, tentang pemberhentian anggota Polri dan PP Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sanksi yang direkomendasikan adalah pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, katanya. Lebih lanjut Heri mengungkapkan, sidang kode etik akan dilaksanakan secara terbuka. Kami rencanakan sidang kode etik Senin, silakan datang karena terbuka, jelasnya. Terungkap pula dalam pemeriksaan, pelaku berupaya menutupi perbuatannya dengan membawa dua nama pria, yang turut serta dalam pembunuhan tersebut. Dua orang sempat dikaitkan tersangka ikut terlibat, yakni Zaimul dan Guldam, jelasnya.